Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita akan membicarakan materi bahasa Indonesia bab kelima tentang artikel. Namun, perkenankan saya terlebih dahulu untuk mengingat SMA Negeri 57 Jakarta. SMA Negeri 57 Jakarta maju dan berprestasi. Visi 57 berakhlak, berbudaya, berprestasi. Tepuk tangan 57, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, anak-anakku, kita sekarang membicarakan tentang materi bab 5 artikel. Sumber masih diambil dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Bab kelima menyajikan gagasan melalui artikel. Untuk membantu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi bahasa yang disajikan, maka peta konsep sebagai berikut. Menyajikan gagasan melalui artikel. Kompetensi pertama, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kompetensi dasarnya, menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca. Yang kedua, membedakan antara informasi, fakta, dan opini penulis. Kompetensi kedua, menyusun opini dalam bentuk artikel. Kompetensi dasar yang pertama, mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Yang kedua, menyusun opini dalam bentuk paragraf. 3, menyusun fakta dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Kompetensi ketiga, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Kompetensi dasarnya, 1, menemukan unsur kebahasaan artikel, opini, dan buku ilmiah. Kedua, membandingkan karakteristik artikel, opini, dan buku ilmiah. Kompetensi keempat, mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Kompetensi dasar yang pertama, menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Kedua, menyajikan artikel opini dan dalam kebahasaan yang baik dan benar. Artikel atau teks artikel. Teks artikel biasanya terdapat di dalam surat kabar atau majalah atau media sosial. Sekali lagi, teks artikel biasanya ada di surat kabar, majalah atau media sosial atau yang disebut dengan medsos. Apakah arti artikel itu? Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini
yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak atau media sosial. Tujuan artikel adalah menyampaikan gagasan. Dalam penyajian gagasan dalam bentuk artikel, menggunakan fakta dan data. Biasanya 86% menggunakan fakta. Ya. Bagaimana struktur artikel? Struktur artikel yang pertama pembukaan, pengenalan isi artikel, isi, penjelasan pokok masalah, penutup, simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk ringkasan yang jelas. Jenis artikel. Jenis artikel yang pertama adalah artikel praktis. Artikel praktis dalam hal ini mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan, cenderung naratif, atau pesan disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Jadi sekali lagi, artikel praktis mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Dalam hal ini cenderung naratif atau pesan disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan-tahapannya. Kita bisa perhatikan di sini contohnya tips, cara, dan jenis bercocok tanam hidroponik untuk pemula. Nah, ini contohnya ini. Ya. Jenis artikel yang kedua, artikel opini. Artikel opini adalah artikel yang membahas suatu permasalahan secara mendalam. Jadi penulis dalam hal ini harus sudah ahli di bidangnya. Jenis artikel ini hanya ada di dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Penempatan khusus ini seperti di pojok kolom tajuk rencana. Perhatikan contohnya adalah tajuk rencana tentang tekanan COVID-19 pada APBN. Jenis artikel ketiga, artikel analisis ahli atau artikel ilmiah. Artikel jenis ini merupakan laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian. Misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian yang lain. Ciri-cirinya dalam penyajiannya ringkas, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Biasanya artikel ini dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Artikel analisis ahli atau artikel ilmiah menggunakan bahasa baku atau ilmiah. Nah, ini contoh artikel ahli atau ilmiah dalam bentuk abstrak. Abstrak ini bisa diambil dari S1 skripsi,
S2 tesis, dan S3 disertasi. Jenis artikel keempat, artikel ringan. Artikel ringan adalah artikel yang tidak butuh pemahaman mendalam. Artikel ringan adalah artikel yang tidak butuh pemahaman mendalam. Bersifat informatif, tapi dikemas dengan humor, biasanya ada di majalah, terutama majalah remaja, koran, blog, dan lain-lain. Contohnya di sini adalah rekomendasi 5 tempat wisata malam di Bandung. Yuk dicek. Puncak, Cium Buleit, Punclut. Nah, jadi di sini tidak butuh pemahaman mendalam, hanya bersifat informatif, tapi tidak dikemas dalam bentuk humor. Biasanya ada dalam majalah remaja. Contoh artikel. Perspektif Omnibus Law, obati pandemi COVID-19. Koran Sindo, Selasa 13 Oktober 2020. Oleh Dr. Naslindo Sirait, pemerhati ekonomi dan ketenaga kerjaan. Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal Omnibus Law memantik perhatian publik dari semua kalangan, terutama kaum buruh. Pro dan kontra dapat dihindari, baik yang mengerti substansi maupun tidak. Demonstrasi berkembang pesat di berbagai daerah, mulai kalangan buruh hingga mahasiswa. Selintas, Undang-Undang Omnibus Law ini memang menjadi pilihan efektif dan efisien bagi pemerintah untuk melakukan reharmonisasi dan penyelarasan peraturan perundang-undangan. Ibarat kata, sekali pukul langsung mengena pada berbagai sasaran yang dituju. Sebut saja kemudahan berusaha, kemudahan berinvestasi, kemudahan dalam pengadaan tanah, dukungan insentif fiskal di kawasan ekonomi khusus, dan penyederhanaan administrasi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Omnibus Law dapat memperbaiki daya saing dan iklim investasi di Indonesia yang beberapa tahun ini terpuruk. Terlebih lagi saat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan sosial secara luas. Dibutuhkan obat mujarab yang langsung bereaksi. Salah satu alternatif dan cepat adalah Omnibus Law. Akibat pandemi, saat ini diperkirakan jumlah pengangguran sekitar 6 juta jiwa dan mungkin bisa meningkat menjadi 12 juta jiwa akibat pandemi. Jumlah yang tidak sedikit dan membuat pening birokrasi di pusat dan daerah. Sekali lagi, problem ini perlu obat mujarab, Omnibus Law. Namun, masalah tidak hanya berhenti di situ. Jika mau kritis dan mendalam mengurai benang kusut, kedua pihak, baik pemerintah maupun DPR, serta kalangan buruh mesti membangun dialog konstruktif guna memecahkan masalah bangsa ini. Tak sekedar memaksakan kehendak yang berujung sikap anarkis, padahal ada koridor yang bisa ditempuh. Budaya dialog konstruktif perlu mengakar di negeri ini, agar masyarakat semakin dewasa
mencerna permasalahan, dan mencari solusi terbaik. Apalagi terkait buruh, pengangguran, dan investasi. Ini tentu problem sensitif yang bisa menjadi pisau bermata dua. Tujuan Omnibus Law yang antara lain berupaya menyelamatkan 6 juta jiwa penganggur adalah mulia, tetapi tidak perlu dengan memangkas kesejahteraan pekerja formal saat ini. Pilihan cerdasnya adalah bagaimana membuka kesempatan kerja yang luas, tapi kesejahteraan pekerja lainnya juga tidak berkurang, bukan trade off. Semoga para pekerja atau buruh dimanapun berada bisa menerima kenyataan ini, memperjuangkan nasib dengan jalur-jalur formal, serta menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta keluarga. Yang dikhawatirkan, jika demo-demo ini terus berlanjut, fase eksponensial penyebab COVID-19 juga akan berlarut-larut dan bertambah panjang. Dan ini sekali lagi mengorbankan seluruh bangsa. Semoga semua kita bisa memahaminya. Sumber ya, National Sindo News. Pengertian fakta. Fakta adalah pernyataan yang dapat dipastikan kebenarannya. Contoh fakta undang-undang atau UU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law memantik perhatian publik dari semua kalangan, terutama kalangan buruh. Pengertian opini. Opini adalah sesuatu yang belum bisa dipastikan kebenarannya, masih bersifat perkiraan, sangkaan, dan kemungkinan. Contoh opini. Akibat pandemi, saat ini diperkirakan jumlah pengangguran sekitar 6 juta jiwa dan mungkin bisa meningkat menjadi 12 juta jiwa akibat pandemi. Pengertian teks artikel. Teks artikel adalah tulisan dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu yang bersifat aktual dan luas. Perbedaan teks artikel dan teks editorial. Perbedaan teks editorial dan teks artikel terletak pada penulis dan isi. Struktur teks artikel. Struktur teks artikel, 1. Pernyataan umum atau tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang. Contoh teks artikel. Analisis struktur teks artikel. Tesis atau pernyataan umum. Penetapan undang-undang atau UU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal Omnibus Law memantik perhatian publik dari semua kalangan, terutama kaum buruh. Pro dan kontra tak dapat dihindari, baik yang mengerti substansi maupun tidak. Demonstrasi berkembang pesat di berbagai daerah, mulai kalangan buruh hingga mahasiswa. Ini termasuk tesis atau pernyataan umum. Umum artinya tidak ada batasannya. Argumentasi. Argumentasi. Pertama, selintas
Undang-undang Omnibus Law ini memang menjadi pilihan efektif dan efisien bagi pemerintah untuk melakukan reharmonisasi dan penyelarasan peraturan perundang-undangan. Ibarat kata, sekali pukul langsung mengena pada berbagai sasaran yang dituju. Sebut saja kemudahan berusaha, kemudahan berinvestasi, kemudahan dan pengadaan tanah, dukungan investasi fiskal, dan kawasan ekonomi khusus dan penyederhanaan administrasi. Ini argumentasi satu. Argumentasi dua, dengan bahasa yang lebih sederhana, Omnibus Law dapat memperbaiki daya saing dan iklim investasi di Indonesia yang beberapa tahun ini terpuruk. Terlebih lagi saat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan sosial secara luas. Dibutuhkan obat mujarab yang langsung bereaksi. Salah satu alternatif tercepat adalah Omnibus Law. Ini argumentasi kedua. Argumentasi ketiga, akibat pandemi saat ini diperkirakan jumlah pengangguran sekitar 6 juta jiwa dan mungkin bisa meningkat menjadi 12 juta jiwa akibat pandemi, jumlah yang tidak sedikit dan membuat pening birokrasi di pusat dan daerah. Sekali lagi, problem ini perlu obat mujarab, Omnibus Law. Ini adalah argumen ketiga. Argumen keempat, argumentasi keempat, namun masalah tidak hanya berhenti di situ. Jika mau kritis dan mendalam mengurai benang kusut ini, kedua pihak, baik pemerintah maupun DPR, serta kalangan buruh mesti membangun dialog konstruktif guna memecahkan masalah bangsa ini. Tidak sekedar memaksakan kehendak yang berujung sikap anarkistis. Padahal ada koridor yang bisa ditempuh. Budaya dialog konstruktif perlu mengakar di negara ini agar masyarakat semakin dewasa mencerna permasalahan dan mencari solusi terbaik. Apalagi terkait buruh, pengangguran, dan investasi. Ini tentu problem sensitif yang bisa menjadi pisau bermata dua. Ini argumentasi keempat. Argumentasi kelima, tujuan Omnibus Law yang antara lain berupaya menyelamatkan 6 juta jiwa menganggur adalah mulia. Tapi tidak perlu dengan memangkas kesejahteraan pekerja formal saat ini. Pilihan cerdasnya adalah bagaimana membuka kesempatan kerja yang luas, tapi kesejahteraan pekerja lainnya juga tidak berkurang. Bukan trade-off. Justru saat pandemi inilah momentum terbaik untuk kembali menata fondasi untuk Indonesia yang lebih baik lagi generasi mendatang. Baik pemerintah dan DPR maupun kalangan buruh mesti sama-sama mawas diri, mau bergandengan tangan dan berpikir konstruktif untuk mencari solusi, bukan menambah runyam persoalan. Ini argumentasi 5. Argumentasi 6, di sisi pemerintah, satu hal yang harus diperhitungkan, jenis investasi yang bagaimana diharapkan masuk dengan adanya Omnibus Law. Ini juga perlu menjadi bahan
kampanye untuk menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja agar publik lebih mengerti. Dilihat dari tren investasi penanam modal asing atau PMA di Indonesia rata-rata masih dominan di sektor pertambangan. Perkembangan lanskap perekonomian saat ini juga menuju ekonomi digital, sehingga tidak seperti sektor padat karya yang langsung menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Ini argumentasi 6. Dari sisi kaum buruh, memang disadari kesejahteraan pekerja di Indonesia masih tergolong rendah. Kebanyakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi itu bukan berarti kalangan buruh mesti pasrah dengan kondisi atau malah berlaku anarkis saat ada kesempatan. Sebaliknya, kaum buruh mesti membuktikan bahwa pekerja di Indonesia tidak sembarangan dan layak untuk diperjuangkan. Penegasan ulang, penegasan ulangnya, semoga para pekerja atau buruh dimanapun berada bisa menerima kenyataan ini, memperjuangkan nasibnya dengan jalur-jalur formal, serta menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta keluarga. Yang dikhawatirkan jika demo-demo ini terus berlanjut, fase eksponensial penyebaran COVID-19 juga akan berlarut-larut dan bertambah panjang. Dan ini sekali lagi mengorbankan seluruh bangsa. Semoga semua kita bisa memahaminya. Perlu diketahui, kaidah kebahasaan teks artikel yang pertama adalah adverbial frekuentif. Kata kerja, kata adverbial, kata keterangan yang sering dikeluarkan. Konjungsi, yang kedua konjungsi atau penghubung. Yang ketiga kosakata aktual, masih baru dan diperbincangkan orang, fenomenal, juga yang paling menonjol, impresional adalah yang berkaitan dengan manusia. Yang keempat, bahasanya baku, sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Yang kelima, bermakna lugas. Bermakna lugas artinya sesuai dengan makna denotasi. Yang keenam, menggunakan banyak istilah. Langkah-langkah menyusun teks artikel. 1. Memilih topik. 2. Mencari data. 3. Menyusun fakta dan opini. 4. Mengaitkan fakta dan opini. 5. Mengetahui aturan media massa. 6. Menyusun teks artikel. 7. Menyunting teks artikel. 8. Mempublikasikan teks artikel. Terima kasih. Tugas perlu diperhatikan. Buatkan analisis dari informasi materi bahasa Indonesia teks artikel tersebut di atas dalam bentuk satu paragraf. Perlu diperhatikan, satu paragraf minimal terdiri atas 5 kalimat. Analisis tersebut ditulis langsung di kolom komentar YouTube tersebut. Kemudian yang kedua, carikan atau buatkan sebuah artikel, kemudian analisis dari segi struktur teks artikel. Dibuat video sesuai contoh tadi, kirim melalui email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.